Terus. Kemudian Gak apa-apa. Pak, apa pegangin Pak? Nah. Hati saja berjalan. Serius. Letupan rasa dan pikiran menguasai jiwa raganya. Allah memberikan dasar dalam firman-Nya. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jangan ketawa lo. Keutamaan berzikir. Banyak orang yang masih menganggap remeh kegiatan zikir atau mengingat Allah. Mereka menganggap duduk di atas sambil berzikir, menyebut nama Allah sebagai suatu kegiatan yang sia-sia dan hanya membuang waktu percuma. Ini terjadi karena sebagian besar manusia perhatiannya hanya tercurah pada kehidupan dunia. Sebagian besar manusia hanya fokus pada kehidupan jangka pendek, yaitu kehidupan dunia. Mereka merancang kehidupan hanya sebagai sampai hari tua. Seluruh perhatian dan aktivitasnya dicurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup di dunia. Mereka tidak peduli dengan kehidupan jangka panjang, bahkan mereka ragu dengan adanya kehidupan akhirat yang abadi dan pertemuan dengan Allah kelak. Barang siapa yang menghadap berjumpa dengan Allah, penguasa Allah semesta, maka saat pertemuan itu pasti terjadi. Barang siapa yang tidak mengharap berjumpa dengan Allah, maka di akhirat kelak dia tidak akan berjumpa dengannya. Kesenangan dan kebimbangan kehidupannya di dunia ini telah berakhir dengan datangnya kematian. Di akhirat kelak ia akan dikumpulkan di lembah neraka. Hidupnya kekal abadi selamanya di sana. Barang siapa yang menghadap berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 5. Sedikit sekali orang yang paham dan mengerti bahwa saat ini mereka sedang berada dalam perjalanan yang panjang, yang tidak memiliki ujung, perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya. Sebagian besar manusia hanya tahu bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan datangnya kematian. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kematian mereka masih harus menempuh perjalanan panjang yang tidak pernah ada ujungnya. Perjalanan panjang yang tidak pernah ada akhirnya. Mereka harus melalui alam barzakh padang mahsyar, hari berhisab, selanjutnya hidup kekal abadi. Ini sampai habis Pak. Ya, ambil yang penting-penting aja, jangan terlalu panjang. Langsung yang yang paling penting-penting ini ke tadi. Memperhatikan dulu adab dan dasar Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu wal aswari fi qawli dzikina wa guna wa fi'atan tabarru'an nafsika fi Pas nggak tulisnya? Pas. dan artinya dan sebutkan nama Allahmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan mengeraskan suara pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ayat 205. Ayat yang mulia ini menunjukkan tujuh adab penting dalam berzikir, yaitu zikir dilakukan dalam hati karena hal itu lebih dekat kepada ikhlas, dilakukan dengan merendahkan diri agar terwujud sikap penyembahan yang sempurna kepada Allah, dilakukan dengan rasa takut dari siksaan Allah akibat kelalaian dalam beramal dan tidak diterimanya zikir tersebut. Oleh karena itu Allah mensifati kaum mukminin dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajilatun wa qulubuhum ma atau yu'tuna walladzina yu'minuna rabbihim ila annahum. Artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang kuat, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Dilakukan dengan mengeraskan suara karena hal itu lebih dekat kepada tafakur yang baik. Dilakukan dengan lisan dan hati. Dilakukan di waktu pagi dan petang. Memang dua waktu ini memiliki keistimewaan, sehingga Allah sebut dalam ayat ini, ditambah lagi keistimewaan lainnya, yaitu keistimewaan yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fajri sholati fi wajit wa yajtami'una bin nahari wa malaikatun bil
al-fajar wal asy. Mufaddatu alaihima nomor 632. Larangan alai dari zikirullah. Zikir dan doa adalah dua hal yang saling berhubungan. Zikir sebagai sebutan dari ingat kepada Allah merupakan pendahuluan doa. Orang dapat berdoa bila ia menyebut nama Allah dan ingat kepadanya. Yang merupakan tujuan kepada siapa yang mengajarkan doa. Dengan mulut dan hati yang berzikir, diharapkan orang yang berdoa bergerak melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak nama yang ia sebut dalam zikir. Zikir menempati sentral amaliyah jiwa hamba Allah yang beriman. Kepada zikir adalah keseluruhan getaran hidup yang digerakkan oleh kalbu dalam totalitas ilahi. Totalitas ilahi ini mempengaruhi aktivitas hamba, gerak-gerik hamba, perjuangan hamba, kontemplasi hamba, dan saat-saat hamba istirahat dalam dirinya. Zikir yang memenuhi ruang-ruang kalbu kita adalah zikir yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika waktu muncul akibat gerakan-gerakan revisi, maka zikir yang hakiki tidak pernah memiliki waktu, kecuali waktu ilahi itu sendiri. Waktu yang tidak dibatasi oleh waktu Yang penting-penting aja ya. yaitu waktu yang menyatu antara mudzakkari dan waktu abadi. Waktu ini disebut dalam Al-Quran yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri dan ketika duduk serta ketika tidur. Quran surat Al-Imran ayat 195. Yang penting-penting intinya aja. Doa. Kata doa dalam Al-Quran mempunyai beberapa pengertian. Sedangkan doa dalam pengertian keagamaan Islam adalah sebuah permintaan, permohonan, pertolongan dan ibadah kepada Allah. Supaya terhindar dari kelalaian dan terjamin bermanfaat, doa adalah penguatan batin dengan Allah sebagai wujud kemampuan hamba yang tulus ikhlas kepadanya. Ia menjadi terkabul karena disertai oleh usaha manusia untuk penyampaian dan penegakan mengikuti kepada Allah dalam hidup. Inilah inti dari segala doa dan karena itu tidak mengherankan jika Rasulullah bersabda bahwa doa Itu ya bisa lah orang nggak ada isinya kok. permintaan adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria yang Sarung. meminta kepada Allah supaya diberi anak cucu yang soleh. Nabi Ibrahim AS memuji Allah atas kedua orang putra yang diberikan kepadanya di usia senja dan ia meminta kepada Allah supaya tadi dikabulkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa doa tidak sengaja dilakukan untuk meminta sesuatu, tetapi juga sebagai pernyataan kehambaan dan sikap penyerahan diri kepada Allah. Sebagaimana akidah tauhid dimaksudkan untuk membentuk kepribadian yang utuh dan integral melalui pelaksanaan syariat yang akhirnya menciptakan moralitas dan perilaku yang integral. Maka doa pun dimaksudkan untuk menciptakan daya tahan diri yang lebih tinggi. Semua itu dalam rangka menunaikan tugas suci yang diberikan Allah kepada manusia, yakni menjadi sahabatnya di muka bumi. Udah yuk. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak ini diberhentiin nggak? Pak berhenti nggak Pak? Berhenti nggak?